Bahkan sebelum realisasi kita masih menunggu pembahasan DPR, apakah belanja ini ditambahi atau dikurangi. Biasanya dari R ke A itu tipis ya perubahannya. Misalnya ini 3.613 itu bertambah atau berkurang di kisaran 5-10 triliun saja. Belanja negara tadi secara kelompok kategori di dalam postur APBN terbagi dari dua bagian. Satu, belanja pemerintah pusat, dua, transfer ke daerah. Baru saja tanggal 15 Agustus yang lalu, itu Presiden membuat perpres yang isinya menambah suatu badan ya, lembaga negara, Badan Gizi Nasional. Nah, belum ada di naskah APBN ini, tapi R ini, tapi di A nanti akan ada. Ya, non-KL itu adalah belanja yang eksekusinya oleh Bendahara Umum Negara. Siapa Bendahara Umum Negara? Itu Menteri Keuangan. Nah, misalnya contoh belanja non-KL itu bayar bunga utang. Nah, itu kan kita sudah mempelajari beberapa bagian dari soal anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Untuk kali ini kita mulai membahas tentang satu bagian penting dari postur APBN, yaitu belanja negara. Sesuai namanya ya, anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Apa itu belanja negara? Belanja negara itu adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, mencakup pengeluaran negara dalam satu tahun anggaran, yang mengurangi ekuitas dana lancar dan merupakan kewajiban negara. Tapi mungkin sederhananya harus diingatkan bahwa belanja itu adalah pengeluaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali. Jadi tidak menimbulkan hak oleh negara di waktu mendatang. Ya belanja lah kalau dalam kehidupan sehari-hari. Beda nih kalau investasi, itu tidak masuk belanja. Kalau investasi kan ada kemungkinan dikembalikan. Begitu juga dengan misalnya memberi utang, pinjaman pemerintah, itu nggak masuk belanja. Bahwa jadinya kan dalam konteks APBN, ada pengertian belanja negara, ada pengeluaran negara. Pengeluaran negara ini lebih luas dari belanja jadinya. Ada pengeluaran yang tidak termasuk belanja, karena kalau belanja itu betul-betul mengurangi kekayaan bersih, tidak memiliki hak untuk diterima kembali, sementara ada pengeluaran ya yang tidak mengurangi kekayaan bersih, jadi memberi utang atau memberi pinjaman kepada pihak lain, misal BUMN atau pemerintah daerah atau badan lainnya, itu kan cuma arus kasnya, tetapi pemerintah tetap memiliki kekayaan berupa piutang. Kurang lebih begitu ya. Kita harus hati-hati ini antara belanja negara dengan pengeluaran negara dalam konteks APBN itu tidak sama. Belanja negara pada RAPBN 2025, kita ulangi ya, R itu rancangan APBN yang sedang dibahas oleh DPR untuk nanti ditetapkan menjadi APBN hilang R-nya. Itu sementara di dalam RAPBN itu belanja rencananya 3.613 triliun untuk tahun 2025 ya, 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Nah, sementara yang sedang berjalan ini kan belum selesai nih, APBN 2024, tetapi pemerintah sudah memiliki perakiraan kira-kira realisasinya berapa, atas dasar apa? Atas dasar 6 bulan sudah berlangsung sampai bulan Juni, 30 Juni. Lalu pemerintah juga memiliki prognose, ramalan. Prognose ini lebih kuat dari ramalannya, artinya sudah ada perhitungan teknisnya. Nah, disebutlah outlook. Outlook itu perkiraan resmi pemerintah bahwa nanti belanja ini sampai akhir tahun di 2024 ini akan mencapai 3.412. Nah, tadi berarti naik ya. Yang RAPBN dari 3.613, yang sedang berjalan ini kemungkinan 3.412. Nah, kalau diperhatikan data dari tahun ke tahun selama era pemerintahan Jokowi, ini memang belanja ini selalu bertambah, meningkat, naik dari tahun ke tahun. Cuma laju kenaikannya itu beda-beda. Jadi kita sebagai pelajar ekonomi harus membedakan ya. Naik tapi melambat, jadi disebut kenaikannya melambat gitu. Atau melandai. Tetap naik tapi tambahannya lebih sedikit. Nah, hitungan tambahan itu adalah persentase. Itu khas analisis ekonomi. Nah, kita lihat saja gambarnya secara sederhana. Nah, ini tadi yang 3.613, sebelumnya tadi adalah 3.412 perkiraan ya. Yang 2023 ke sana ini realisasi. Kemudian kita buat presentasi kenaikan dari tahun ke tahun, dapatlah grafik merah ini. Nah, maka dengan cara begini, RAPBN 2025 ini
naiknya terbilang moderat. Moderat itu maksudnya dia tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi. Mengapa? Karena ada tahun-tahun di era pemerintahan Jokowi ini pernah naik 12,39% tahun 2021, pernah 11,12% tahun 2023, pernah 7,67% sebelum COVID ya di tahun 2018, 9,71 di 2019. Tapi pernah juga kenaikannya rendah-rendah ya, termasuk tahun 2023. Itu kenaikannya sangat tipis, nggak sampai 1%. Dengan demikian, kita bisa menilai misalnya APBN 2025 ini dirancang untuk belanjanya meningkat, tetapi relatif moderat peningkatannya. Nanti realisasinya bagaimana ya kita harus menunggu. Bahkan sebelum realisasi kita masih menunggu pembahasan DPR, apakah belanja ini ditambahi atau dikurangi. Biasanya dari R ke A itu tipis ya perubahannya. Misalnya ini 3.613 itu bertambah atau berkurang di kisaran 5-10 triliun saja. Belanja negara tadi secara kelompok kategori di dalam postur APBN terbagi dari dua bagian. Satu, belanja pemerintah pusat, dua, transfer ke daerah. Apa itu belanja pemerintah pusat? Ya belanja itu belanja yang langsung dibelanjakan oleh pemerintah pusat. Kalau yang transfer ke daerah itu sebenarnya belanja pemerintah, tetapi diserahkan kepada daerah, masuk ke APBD daerah, APBD tingkat provinsi maupun tingkat 2 tergantung jenisnya ya, macamnya, yang nanti dibelanjakan oleh daerah melalui APBD-nya. Jadi dari sisi pencatatan pusat adalah transfer ke daerah. Belanja pemerintah pusat itu sendiri itu secara kelompok besar, organisasi besarnya, satu bagian dibelanjakan oleh kementerian lembaga. Kementerian lembaga itu maksudnya ya kementerian yang ada dan lembaga-lembaga ada yang setingkat kementerian. Itu jumlahnya untuk tahun 2024 yang lalu itu ada 85 unit ya, kementerian dan lembaga. Ya kementerian, ada Kementerian Dalam Negeri, ada Kementerian Sosial, ada Kementerian ESDM. Kalau lembaga kan, lembaga atau badan itu Komisi Pemilihan Umum, ada Badan Intelijen Negara, gitu, itu namanya lembaga ya. Seluruhnya 85. Berapa jumlahnya ini tiap 2-3 tahun bisa berubah tergantung peraturan presiden. Baru saja tanggal 15 Agustus yang lalu, itu presiden membuat perpres yang isinya menambah suatu badan ya, lembaga negara, itu Badan Gizi Nasional. Nah, belum ada di naskah APBN ini, tapi R ini, tapi di A nanti akan ada, karena kan sudah ditetapkan kepalanya dan sebagainya. Berarti akan nambahi dari 85 menjadi 86. Belanja pemerintah pusat, ini belanja ke daerah, ini APBN 2025, yang ini 2024. Kalau dilihat sepintas saja tanpa tahu angkanya, kita sudah bisa melihat ya, yang biru belanja pemerintah pusat itu naik lebih cepat dibandingkan yang merah di era Presiden Jokowi. Dulu di zaman SBY relatif setara, bahkan sempat belanja daerah ini cukup kencang naiknya. Di era Pak Jokowi ini landai. Ingat pada waktu era reformasi itu mulailah ada isu, salah satu isu utamanya adalah desentralisasi keuangan negara. Tetapi dalam praktiknya di era Presiden Jokowi, desentralisasi keuangan itu secara angka perbandingan belanja pemerintah pusat dengan transfer ke daerah itu porsinya mengalami penurunan pada transfer ke daerah. Ini kalau digambar jadi begini. Jadi yang biru ini, yang merah ini saya pindah jadi begini, lalu dilihat persentase atas totalnya. Pada waktu Presiden Jokowi memulai, itu porsi transfer ke daerah itu 32,28%. Sempat meningkat ya. Jadi di tahun 2015 ke 2019 di era yang pertama itu relatif meningkat, lalu menurun, kemudian meningkat lagi, tetapi di era periode kedua ini terus-menerus turun. Sehingga di tahun 2024 yang sedang berjalan ini hanya di kisaran 25%. Dan era APBN tidak meningkatkan lebih lanjut, tetap di kisaran 25% lebih sedikit ya. Ya 25,46. Jadi ini hal yang perlu dicermati oleh pembelajar ekonomi, bahwa ada tren sentralisasi kembali keuangan negara. Semacam itu ya. Nah kalau kita lihat yang tadi kembali ke pemerintah pusat, itu ada yang dibelanjakan melewati langsung kementerian lembaga, ada yang non kementerian lembaga. Jadi KL itu singkatan dari kementerian lembaga. Ya non KL itu adalah belanja yang eksekusinya oleh bendahara umum negara. Siapa bendahara umum negara? Itu Menteri Keuangan, tetapi bukan dia sebagai
pemimpin Kementerian Keuangan, bukan. Sebagai Menteri Keuangan, sebagai salah satu KL, dia memiliki anggaran sendiri. Nah, khusus untuk non-KL ini, ya semacam bendahara saja, kasir lah. Nah, misalnya contoh belanja non-KL itu bayar bunga utang, nah itu kan tidak belanja KL. Begitu juga dengan subsidi, itu tidak belanja KL. Nah, bansos, bantuan sosial itu ada dua macam. Ada bansos yang melewati KL, ada bansos yang melewati, bukan Menteri Keuangan, Bendahara Umum Negara. RAPBN 2025 ini menarik kalau polanya ini. Semula belanja non-KL ini di era Presiden Jokowi ini selalu lebih rendah dari belanja kementerian lembaga ya. Tetapi belakangan ini sama, bahkan pernah melampaui, dan tahun 2024 ini akan melampaui. Sementara RAPBN 2025 ini belum bisa dianalisis ya. Mengapa? Kenapa ditaruh di belanja non-KL? Karena rencananya, tadi salah satunya adalah belanja mungkin untuk tadi Badan Gizi Nasional. Berarti ini nanti yang biru akan naik ini. Begitu juga dengan beberapa program yang akan diserahkan kepada kementerian lembaga. Tetapi saya meyakini tetap saja nanti belanja non-KL akan sedikit lebih tinggi daripada belanja KL. Sedangkan yang belanja transfer ke daerah itu macam-macam ya, ada 7 macam itu. Nanti kita akan sesi tersendiri ya, pemerintah pusat tadi sesi sendiri, ini sesi sendiri. Tapi untuk sesi kali ini kita berikan gambaran umum saja. Transfer ke daerah yang besar itu ada 3 ya dari 7 itu. Dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Terutama sekali yang besar dana alokasi umum itu hampir separuh dari 920 triliun ya. 920 triliun itu sebagian besarnya adalah separuhnya untuk dana alokasi umum. Dana alokasi umum itu terkait dengan jumlah penduduk, jumlah orang miskin, kebutuhan-kebutuhannya, ada formula menghitungnya. Dana bagi hasil itu bagi hasil perpajakan maupun bagi hasil sumber daya alam, ada hitungannya juga. Sedangkan alokasi khusus itu beberapa kebijakan terkait untuk pengembangan daerah yang dipastikan oleh pemerintah pusat agar itu dilaksanakan. Tapi kita akan membahas secara tersendiri tentang hal ini. Yang penting teman-teman pembelajar ekonomi sudah mulai paham bahwa belanja negara itu adalah pengeluaran negara yang mengurangi kekayaan bersih dan tidak menimbulkan kewajiban atau hak di kemudian hari. Jadi lebih sempit dari pengeluaran negara. Di antara belanja negara itu terbagi 2 kelompok besar, belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Nah, belanja pemerintah pusat terdiri dari 2 kelompok besar, belanja kementerian lembaga dan belanja non-kementerian lembaga yang dilakukan oleh Bendahara Umum Negara. Transfer ke daerah terdiri dari beberapa item.